Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi bahasa Indonesia. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas materi teks cerita sejarah untuk kelas 12. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian atau definisi. Pengertian teks cerita sejarah adalah memuat urutan peristiwa masa lampau benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Baik, saya ulangi lagi. Pengertian dari teks cerita sejarah adalah memuat urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemudian benar-benar terjadi dan memiliki nilai-nilai sejarah. Nah, setelah kita mengetahui definisi ataupun pengertian dari teks cerita sejarah, berikut ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama adalah kronologis. Apa itu kronologis? Kronologis adalah urutan peristiwa atau kejadian peristiwa sebelum, saat, ataupun setelah kejadian. Baik, saya ulangi lagi. Kronologis adalah urutan kejadian peristiwa sebelum, saat, dan setelah. Baik, Anda semuanya. Ciri yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah memuat tentang waktu kejadian, contohnya saat, pada, ketika. Baik, ciri yang ketiga di teks cerita sejarah itu harus berisi tentang fakta. Dia harus memiliki yang namanya data-data. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan data di dalam sebuah teks cerita sejarah? Kita bisa menggunakan rumus 5W+1H ya, anak-anak semuanya. Baik, setelah kita mengetahui ciri-ciri, kita akan masuk kepada struktur dari teks cerita sejarah. Nah, struktur teks cerita sejarah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Maksud dari orientasi adalah pengenalan atau pengantar di dalam sebuah teks cerita sejarah. Dia terdapat di paragraf pertama. Yang kedua, setelah orientasi adalah strukturnya itu adalah memiliki urutan peristiwa. Terdapat di bagian paragraf kedua. Biasanya dia memuat urutan peristiwa, urutan kejadian atau peristiwa itu dari awal sampai akhir kejadian. Sedangkan struktur yang ketiga adalah reorientasi. Nah, reorientasi belum tentu terdapat pada paragraf ketiga sebenarnya apabila dia terdiri dari lebih dari 3 paragraf, misalkan 4 atau 5. Tetapi yang jelas reorientasi itu adalah memuat tentang pendapat-pendapat penulis di dalam teks cerita sejarah. Lebih singkat atau lebih mudahnya kita menyimpulkan bahwa reorientasi itu adalah penutup di dalam teks cerita sejarah. Nah, anak-anak semuanya, berikutnya adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Nilai yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang terjadi di kemasyarakatan. Yang kedua adalah nilai-nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai perilaku ataupun akhlak. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai kebiasaan ataupun adat istiadat, kemudian menyangkut juga tentang pola pikir masyarakat. Yang keempat adalah nilai agama. Nah, nilai agama adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan norma-norma ataupun aturan-aturan agama. Yang kelima, nilai psikologis. Nah, nilai psikologis akan berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang di dalam sebuah teks sejarah. Yang terakhir di dalam nilai-nilai teks cerita sejarah adalah nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan adalah nilai
perilaku seseorang di dalam sebuah teks cerita sejarah. Baik, anak-anak semuanya, ciri-ciri kebahasan teks cerita sejarah yang pertama adalah memiliki yang namanya pronomina. Pronomina adalah kata ganti ya, kata ganti yang dipakai untuk mengganti benda ataupun seseorang di dalam teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan yang kedua adalah frase adverbia. Nah, frase adverbia ini adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, baik itu waktu maupun tempat. Oke, ciri yang ketiga adalah verba material. Nah, verba material adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas fisik. Dan ciri yang terakhir di ciri kebahasan teks sejarah adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal adalah kata hubung yang fungsinya itu menentukan urutan peristiwa ataupun kejadian di dalam sebuah kebahasaan teks sejarah. Nah, semuanya saya sudah menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan Anda berikan di kolom komentar ya, Anda semuanya. Jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Jangan lupa tetap berada di channel ini, subscribe, like, and share ke teman-teman Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.